Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi untuk studi kasus sistem login untuk mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Citra Felisa bersama rekan saya, Tri Amelia, Bernadetta Belva Arianti, dan Ulfa Anissa. Yang pertama yaitu penelitian pengguna. Penelitian pengguna sendiri merupakan proses mengumpulkan data tentang pengguna untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pengguna. Metode yang kami gunakan yaitu kuesioner online melalui Google Platform. Data-data ini kami kumpulkan untuk mengungkap pola penggunaan, tingkat kepuasan, serta kendala yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam sistem login. Untuk dokumentasi sendiri, terdapat beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama yaitu seberapa sering Anda menggunakan sistem login dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fitur apa yang menurut Anda paling penting dalam sistem login untuk mahasiswa. Yang ketiga, menurut Anda apakah antarmuka pengguna yang sederhana lebih penting daripada sistem dengan fitur yang lebih lengkap namun kompleks. Yang ketiga, seberapa penting faktor keamanan dalam sistem login mahasiswa menurut Anda? Selanjutnya, apakah Anda lebih memilih login dengan menggunakan kombinasi email dan password atau login menggunakan sosial media seperti Google atau Facebook? Yang selanjutnya, apakah Anda merasa penting untuk memiliki fitur Remember Me pada saat login? Yang selanjutnya, seberapa puas Anda dengan sistem login universitas lain jika pernah menggunakan? Selanjutnya, seberapa mudah menurut Anda proses login pada sistem universitas seharusnya? Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat menggunakan sistem login di platform lain? Jika ya, apa yang menjadi kendala utama? Eh, Terdapat beberapa variasi pada pertanyaan ini. Ada responden yang tidak mengalami kesulitan. Kendala lain yaitu lupa ID atau password, error sistem, sinyal, captcha yang memperlambat login, password yang tidak terlihat, serta login ulang. Fitur selanjutnya ada pertanyaan fitur apa yang Anda inginkan ditambahkan pada sistem login mahasiswa. Eh, Responden menjawab fitur-fitur yang diinginkan yaitu Face ID dan fingerprint, Remember Me, CAPTCHA, proses yang cepat, notifikasi informasi, serta melihat password. Melalui kuesioner ini, kami menyusun dua user persona. Yang pertama Olivia Syafira Salsabila yang merupakan jurusan agribisnis. Eh, Setiap hari menggunakan sistem akademik perkuliahan seperti Fiklas atau Syakat atau maupun sosial media seperti Twitter dan Spotify. Permasalahan yang sering dialami Olivia yaitu sistem login yang lemot ketika banyak yang mengakses dalam waktu yang bersamaan. Personalitinya menyukai hal yang simpel dan cepat dan mengutamakan keamanan. Fitur yang diinginkan yaitu fitur login menggunakan email dan password serta fitur Remember Me. Selanjutnya ada Stefani Sapta, merupakan mahasiswa jurusan akuntansi yang hanya beberapa kali dalam sebulan mengakses sistem login. Permasalahan yang sering dialami yaitu lupa password ketika ingin login. Untuk personality sendiri menyukai desain yang simple, mengutamakan kemudahan akses serta keamanan. Fitur yang diinginkan yaitu fitur login menggunakan email dan password serta fitur Remember Me. Dari hasil survei online melalui kuesioner Google Form, beberapa hal yang dibutuhkan agar sistem login menjadi lebih efektif dan efisien sesuai harapan pengguna, yaitu kemudahan proses login, antar, antarmuka pengguna sederhana, keamanan data pengguna, fitur login menggunakan email dan password daripada media sosial, serta fitur Remember Me dan Forgot Password. Selanjutnya, perumusan persyaratan atau recruitment definition. Yang pertama, persyaratan fungsional. Fitur yang pertama yaitu metode login menggunakan email atau password versus media sosial. Jumlah responden 77,8% memilih email atau password, lalu 22,2% memilih media sosial. Penjelasan, hasil survei menunjukkan bahwa metode autentikasi berbasis email dan password masih menjadi pilihan utama pengguna yang
mengidentifikasikan adanya prioritas yang lebih tinggi terhadap privasi dan keamanan data pribadi dalam proses autentikasi. Lalu, fitur yang kedua yaitu Remember Me atau Ingat Saya. Responden 51,9% sangat penting, lalu 40,7% penting, 7,4% sangat tidak penting. Penjelasannya, sebagian besar responden menganggap fitur Ingat Saya sangat bermanfaat karena memungkinkan pengguna untuk mempertahankan sesi login tanpa harus melakukan autentikasi secara berulang setiap kali mengakses sistem. Lalu fitur yang terakhir, melihat password. Jumlah responden 1. Lalu penjelasannya, fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat password saat mengetik diinginkan agar memudahkan pengecekan. Selanjutnya, persyaratan non-fungsional. Fitur yang pertama, kemudahan proses login. Presentasi responden 56% sangat mudah, 24% mudah, 16% cukup mudah. Penjelasan, sebagian besar responden menginginkan proses login yang sangat mudah, diikuti oleh responden yang menginginkan proses yang mudah. Berdasarkan hasil tersebut, menekankan harapan bahwa sistem login universitas harus memprioritaskan kesederhanaan. Fitur yang selanjutnya yaitu antarmuka pengguna yang sederhana. Presentasi responden 44,4% netral, 29,6% setuju, 18,5% sangat setuju, 7,4% tidak setuju. Penjelasan, mayoritas responden memilih antarmuka pengguna yang sederhana karena mereka lebih menghargai kemudahan akses dan penggunaan. Antarmuka yang sederhana memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa kebingungan, serta menghemat waktu. Lalu fitur yang terakhir, keamanan, 85,2% sangat penting, 14,8% penting. Penjelasan, berdasarkan hasil, responden menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap keamanan sistem login mahasiswa sangat tinggi. Tingginya presentase tersebut menandakan pentingnya mendesain sistem login yang mampu melindungi kerahasiaan data mahasiswa. Tahapan selanjutnya yaitu desain konseptual, di mana pada bagian ini kita menyusun ide awal tentang bagaimana produk akan bekerja dan juga terlihat dengan mengembangkan alur dan juga wireframe. Untuk alurnya sendiri yaitu kita input email dan password. Lalu jika salah, halaman login akan menampilkan notifikasi di email dan password to enter is incorrect. Apabila ingin mengganti password, silakan klik forget password. Lalu apabila yang diinput sudah benar, user silakan mengklik login dan akan diarahkan ke halaman berikutnya. Untuk wireframe halaman login seperti ini. Untuk keterangan yang dapat dibaca, lalu ini untuk halaman private login, halaman forget password, dan juga ini tampilan Figma-nya kurang lebih seperti ini. Dan masuk ke prototyping, di mana prototyping ini kita menggunakan tools Figma. Lalu ada dua versi, yaitu sebelum evaluasi dan sesudah evaluasi. Kita masuk ke bagian sebelum evaluasi. Sini alur login berhasil, kita input email, password, kita cek. Lalu login, bakal diarahin ke homepage. Untuk alur login gagal, kita input email address, password, kita checklist. Login, kalau salah dia bakal keluar notifikasi kalau email atau password yang dimasukin itu salah. Untuk forward password, kita klik forward password, lalu enter email address, next, kita enter new password, reset password, dan kita bakal diarahin ke halaman login. Sebenarnya buat versi sesudah evaluasi alurnya sama aja, cuma berubah di bagian background dan bakal dijelasin lebih lanjut oleh Bapak.
Kemudian bagian pengujian dan evaluasi. Tujuan dari pengujian ini adalah membantu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa fitur-fitur sistem sesuai dengan harapan pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi desain dan fungsionalitas agar setiap komponen bekerja dengan benar dan sesuai spesifikasi. Pengujian ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan dengan mendeteksi masalah sejak dini dan memperbaikinya sebelum sistem dirilis. Yang terakhir, pengujian juga membantu meningkatkan komunikasi antara tim pengembang melalui umpan balik yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terhadap pengembangan sistem. Kemudian ada metode pengujian yang digunakan adalah berbasis kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Dari kuesioner tersebut didapatkan hasilnya, yaitu untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan pertama Anda saat berinteraksi dengan prototipe ini. Di sini kami berikan rentang jawaban 1-5, di mana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas. Maka didapat 4 responden menjawab jawaban 4 dan 9 responden menjawab jawaban 5. Apakah Anda menemukan kendala saat menggunakan prototipe ini? 13 responden menjawab tidak. Seberapa mudah Anda menemukan informasi yang Anda cari di dalam antarmuka ini? 7 responden menjawab sangat mudah, 6 responden menjawab mudah. Seberapa efisien alur login dalam prototipe ini menurut Anda? 5 responden menjawab sangat efisien, 7 responden menjawab cukup efisien, dan 1 responden menjawab kurang efisien. Apakah warna dan icon dalam antarmuka ini membantu Anda dalam navigasi? 12 responden menjawab membantu dan 1 responden menjawab membingungkan. Bagaimana menurut Anda konsistensi desain di seluruh halaman antarmuka ini? 6 responden menjawab sangat konsisten, dan 7 responden menjawab cukup konsisten. Apakah saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna? Di sini terdapat 10 responden atau mayoritas responden merasa tidak perlu ada perbaikan atau penambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas dengan tampilan dan fitur saat ini. Kemudian terdapat 1 responden yang memberikan saran pembeda antara background halaman login dan dashboard. Ini memungkinkan penandaan bahwa tampilan visual keduanya terlalu mirip sehingga bisa membingungkan pengguna. Kemudian 1 responden memberi saran background terlalu ramai. Ini menunjukkan bahwa desain visual perlu disederhanakan atau ditata ulang agar lebih nyaman dipandang. Dan 1 responden memberi saran pertahankan kemudahan penggunaan antarmuka. Ini menandakan bahwa kesederhanaan dan kemudahan navigasi sudah memenuhi ekspektasi beberapa pengguna. Hasil evaluasi ini menunjukkan mayoritas responden puas dengan pengalaman penggunaan, namun ada beberapa masukan untuk perbaikan. Beberapa responden menyarankan pembedaan antar background dan halaman login, serta mengurangi keramaian background. Kemudahan antarmuka yang diapresiasi juga perlu dipertahankan agar pengalaman pengguna semakin optimal. Kemudian didapatkan evaluasi, yaitu melakukan revisi halaman login. Ini adalah tampilan desain sebelum revisi dan ini sudah revisi. Kemudian apa saja yang dilakukan dalam halaman login? Yang pertama adalah melakukan input user credential, di mana pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi untuk mengakses akun mereka. Kemudian forgot password. Jika pengguna lupa kata sandi, mereka dapat mengklik forgot password ini untuk mereset kata sandi. Kemudian remember me yang memungkinkan pengguna untuk tetap masuk tanpa perlu login ulang setiap kali mengunjungi situs. Kemudian sign up, dimana jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat mendaftarkan dengan mengklik sign up. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.